Mu'alaf Borneo, Kalian Kalimantan. kirimi kami video murtadin. Kalian kirimi kami fitnah terhadap Islam. Dari mulut ke mulut kotor yang kalian anggap kesaksian. Apa tujuan kalian sebenarnya? Menjatuhkan kami? Memurtadkan kami? Atau hanya karena kalian tidak rela melihat Islam bersinar dalam dada kami? Padahal kalian pernah dekat dengan kami. Bahkan sangat dekat. Islam apa yang bersinar di dada kamu, Neng? Fiti-fiti kamu, omongan kamu, komal kamu. Memang mau mengangkat Islam dengan model begitu? Orang Kalimantan lebih terhormat, orang Dayak lebih baik. Budaya dan kehormatan Dayak itu lebih bagus dari seluruh ajaran Islamnya. Kalian pikir kami akan goyah hanya karena video penuh kebohongan? Justru disitulah iman kami semakin kokoh. Karena cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan hanya dengan potongan video palsu. Jika Islam kalian anggap agama sesat, mengapa kalian begitu sibuk menyerangnya? Sejak kapan yang lemah perlu ditakuti? Justru kalian... Islam itu sesat, itu bukan karena kamu masuk Islam atau kamu menunjukkan bahwa Islam itu bagus. Dari manapun juga sekarang sudah kelihatan semua ajaran-ajaran tentang wanita, di dunia dipoligami, di akhirat dipoligami. Kasihan sekali kamu. Hanya ngomong secara umum. Itu menjual obat. Kebenarannya tidak ada sama sekali di dalam ajaran Islam itu. Bagaimana wanita itu diperbudak oleh ajaran Islam itu sendiri? Hanya ngomong nanti rambut aurat. Wanita harus, kenapa kamu buka muka? Kan mestinya ustadz yang lain itu tutup cadar nanti. Nggak boleh kelihatan wajah yang cantik itu. Memang Dayak cantik ini. Ini Dayak cantik, saudara. Dia, saya nggak mau masuk ke komal dia. takut. Karena kalian tahu, Islam adalah satu-satunya cahaya yang tidak bisa kalian padamkan. Dengan media, propaganda, bahkan dengan keluarga atau mantan pasangan kami sendiri. Kalian bangga dengan kitab kalian yang setiap negara isinya beda, yang tak ada satupun manusia bisa menghafalnya dari awal hingga akhir. Cobalah jujur. Bukan karena menghafal Al-Quran lalu Islam benar. Bukan karena Alkitab itu berbeda antara satu negara dengan negara lain. Itu kan cuma beda bahasa. Tapi pengertian dan perjalanan kebenaran firman Tuhan itu telah membangkitkan negara-negara di seluruh dunia ini menjadi negara yang maju, sementara Al-Quran yang bisa dihafal. Yang bisa dihafal itu membuat porak-poranda penduduknya dan warga di negara itu nggak ada yang maju. Afghanistan salah satu contoh. Kalau di Arab itu Yaman, Syria, Libya, itu hancur semua, sayang. Berantakan semua. Saya hafal Quran. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bun-bunlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dihafal, tapi maknanya jahat, sayang. Bagaimana 600.000 orang Batak dibantai sama Imam Bonjol dari Minangkabau? Itu bagus itu ajarannya. Bagaimana 5.000
orang Yahudi dan Nasrani di Madinah dibantai Nabi kamu. Kalau Gaza yang sudah 50.000 dihabisin Israel, dibikin miskin, dibikin lapar, makanan nggak boleh masuk ke dalam sampai mereka mengosongkan tanah Gaza itu tanah Israel. Itu memang harus dihabisin itu. Ya, bagaimana Neng? Setujukah kamu dengan saya? Adakah kebenaran yang Tuhan turunkan? Tapi isinya berbeda-beda tergantung bahasa dan penerbit. Sementara kami, jutaan orang menghafal satu kitab, satu bahasa, satu isi. Dari anak-anak kecil hingga lansia. Satu ayat pun tak berubah. Itulah Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dijaga, dihafal, dan dihidupkan. Maka sebelum kalian coba memurtadkan kami, coba dulu hadapi kebenaran yang kalian tolak seumur hidup. Jangan cuma kritis agama kami, tapi coba teliti agamamu sendiri. Mungkin air matamu bukan karena keluar dari Islam, tapi karena terlalu lama hidup dalam kebohongan yang kalian warisi tanpa pernah kalian selidiki. Jika video ini menyentuh hati teman-teman, bantu saya menyebarkan pesan ini dengan like. Jangan disebarkan video ini. Nggak bagus. Karena dia sedang jual obat Islam, jual obat kekuatan Arab. Itu kan kekuatan Arab, sayang. Kamu belajar dulu Islam, baru jadi mu'alaf. Nggak pantas, sayang. Hati-hatilah bikin konten. Dan inilah kelebihan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menjaga omongan-omongan konyol kayak video kamu ini. Jauhi Islam itu supaya nyaman hidupmu. Jangan karena kawin sama Muslim lalu kamu menjadi ustadzah. Ini saya bukan menghina atau apa-apa. Saya sudah membuktikan bahwa satu hukum Islam gak bisa diberlakukan oleh bangsa-bangsa mana saja. Kemudian sholat dan ibadah dalam Islam itu semua adalah ibadah pagan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan itu pencipta langit dan bumi, itu hanya karangan Muhammad, sayang. Hai, Dayak. Karangan Muhammad. Tidak ada nabi sebelumnya itu yang bilang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta langit dan bumi. Karangan orang buta huruf. Ajaran orang buta huruf lu ikut-ikutin. Neng. Tobat kamu. Kembali ke Kristen.